cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Scene dibuka dengan menampilkan sosok Geto Suguru, di mana dia nampak begitu lelah dalam menghadapi peningkatan fenomena kemunculan roh kutukan setahun belakangan ini. Dia lantas memasuki sebuah gang sempit dan menemukan sosok roh kutukan yang tengah memangsa manusia. Dengan muka datar, Geto langsung menyucikan kutukan itu dan menelannya bulat-bulat. Walau rasa dari bola kutukan sangat menjijikkan, namun Geto tidak ada pilihan selain menelannya. Sebagai seorang penyihir Jujutsu, Geto telah memilih dan memutuskan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Sejak saat itu, dia menyatakan pada dirinya sendiri tentang idealismenya ini, yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan pemikiran sahabatnya, yaitu Gojo Satoru. Adegan pun mengisahkan tentang rumah besar milik Presiden Direktur perusahaan restoran Yakiniku. Pada bulan Juli tahun lalu, ada sebuah insiden besar yang menyebabkan restoran Yakiniku Pak Presdir mengalami kebangkrutan hingga menanggung hutang yang sangat banyak. Sejak saat itu, rumah Pak Presdir ditinggalkan dan menjadi tempat yang angker. Saking angkernya, rumah tersebut kerap dijadikan lokasi uji nyali oleh bocah SMP, SMA, mahasiswa, dan bahkan para pekerja di sekitarnya. Parahnya, banyak peserta uji nyali yang hilang, hingga menyebabkan munculnya rumor aneh dan mengerikan tentang rumah tersebut. Scene pun memperlihatkan sosok penyihir Jujutsu lainnya, yaitu Mei Mei dan Utahime Iori. Keduanya memiliki tugas untuk menyelidiki rumah angker Pak Presdir, apalagi sebelumnya ada 3 bocah SD yang menghilang setelah pulang sekolah. Setelah menelusuri berbagai informasi dan segala kemungkinan yang ada, ketiga bocah tersebut nampaknya menghilang di rumah angker. Setibanya di TKP, Utahime nampak membaca mantra untuk menyiapkan Tobari atau penghalang agar TKP tidak disusupi orang lain. Namun menurut Mei, Tobari tersebut tidak begitu diperlukan. Kondisi dalam rumah benar-benar berantakan. Mei pun memberikan Utahime sebuah senter dan segera melakukan investigasi. Di sini Mei bertugas untuk memeriksa lantai 1, sementara Utahime harus berkeliling di lantai 2. Walau kondisi lantai 2 cukup menyeramkan, namun Utahime berusaha menguatkan diri dengan mengecek kondisi setiap kamar. Dia pun sangat ketakutan ketika menemukan beberapa tikus di kolong ranjang kamar terakhir. Saat itu juga dia bertemu kembali dengan Mei Mei. Anehnya, ternyata selama ini Utahime masih berada di lantai 1, bukan lantai 2 seperti dugaannya. Parahnya lagi, Mei Mei telah berkeliling di lorong lantai 1 sebanyak 3 kali dengan meninggalkan beberapa penanda di tembok. Mei pun sadar bahwasannya saat ini mereka berdua tengah berada di dalam perut kutukan. Keduanya lantas berjalan-jalan, walau sebenarnya mereka hanya berputar-putar menelusuri lorong tidak berujung. Utahime pun mengumpamakan bahwa lorong tersebut seperti lingkaran dengan media bungkus makanan. Untuk tiba di penanda buatan Mei, Utahime membutuhkan hitungan langkah kaki yang berbeda-beda. Oleh karena itulah dia meluruskan bungkus makanan, dan jika keduanya lari sekuat tenaga, bisa dipastikan lorong ini bakal runtuh sendiri. Teori Utahime pun dibenarkan Mei Mei. Tanpa membuang waktu, keduanya lantas berlari ke arah perlawanan. Dan benar saja, lorong tiba-tiba perlahan hancur setelah Utahime berlari beberapa saat. Keduanya pun berhasil keluar dari rumah angker, dan rumah tersebut langsung hancur berantakan. Saat itulah Gojo dan Geto datang untuk menangkap roh kutukan sambil membuli Utahime habis-habisan. Selain itu, Shoko juga datang karena begitu mengkhawatirkan kondisi Utahime yang begitu sulit untuk dihubungi. Ternyata Mei dan Utahime telah terjebak di dalam rumah angker selama 2 hari, dan selama 2 hari tersebut, si Gojo lupa memasang Tobari di TKP. Tentu saja si Gojo langsung disikat oleh Pak Masamichi Yaga, yang saat itu masih belum menjabat sebagai kepala sekolah SMK Jujutsu.
Setelah di sidang Pak Yaga, Gojo dan Geto nampak berselisih paham tentang Tobari dan roh kutukan. Menurut Gojo, dari awal Tobari tidak diperlukan karena orang biasa tidak bisa melihatnya. Berbeda dengan Geto, di mana Tobari jadi sangat penting untuk memberikan ketenangan pada hati masyarakat. Gojo merasa tidak senang jika harus melindungi orang-orang lemah. Sementara Geto meyakini bahwa penyihir Jujutsu tercipta untuk melindungi kaum non-Jujutsu yang begitu lemah. Gojo sangat membenci idealisme Geto yang terdengar seperti omong kosong belaka. Keduanya pun berdebat dan hampir baku hantam. Untungnya pertikaian tersebut tidak terjadi karena kedatangan Pak Yaga. Pak Yaga lantas memberikan sebuah misi penting pada Gojo dan Geto, di mana yang sebenarnya misi tersebut datang dari Master Tengen. Pak Yaga pun menjelaskan bahwasanya Master Tengen telah menemukan gadis yang bisa menjadi wadah plasma bintang. Dia memiliki teknik kutukan keabadian, walau tidak menghentikan proses penuaan tubuhnya. Jika usia tertentu tercapai, teknik tersebut bisa berevolusi dan mengubah tubuh Master Tengen. Intinya, Master Tengen tidak akan lagi menjadi manusia dan naik ke level yang lebih tinggi. Geto pun menanggapi informasi dari Pak Yaga, di mana Master Tengen adalah pelindung yang melindungi 2 sekolah Jujutsu dan merupakan pilar penting dunia Jujutsu. Tanpa kekuatannya, keamanan dan misi penyihir Jujutsu akan semakin sulit dijalani. Bahkan kemungkinan terburuknya, Master Tengen akan menjadi musuh umat manusia. Oleh karena itulah, setiap 500 tahun sekali Master Tengen perlu bergabung dengan wadah plasma bintang agar tidak berevolusi. Walaupun Gojo manggut-manggut tentang penjelasan tersebut, namun dia memiliki pemikiran dan perumpamaan yang sedikit nyeleneh dan agak ngawur. Hal ini sangat berbeda dengan Geto, yang lebih dewasa dan kritis dalam menghadapi sesuatu. Pak Yaga lantas melanjutkan bahwa lokasi wadah plasma bintang telah bocor dan diincar oleh 2 organisasi anti-Jujutsu, yaitu Grup Q dan Agama Bintang. Pak Yaga menegaskan bahwa dalam 2 hari lagi Master Tengen dan wadah plasma bintang akan bergabung tepatnya saat bulan purnama. Misi Gojo dan Geto adalah mengawal gadis tersebut dan membawanya ke hadapan Master Tengen. Jika misi ini sampai gagal, maka dampaknya akan sangat buruk bagi masyarakat. Singkat cerita, Gojo dan Geto langsung melaksanakan misi dan mendatangi gedung apartemen yang cukup besar. Geto pun memasuki apartemen, sementara si Gojo menunggu di luar. Keduanya pun saling berkomunikasi dengan ponselnya masing-masing. Geto mengingatkan Gojo bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan Agama Bintang karena organisasi tersebut bukanlah pengguna teknik kutukan. Yang perlu diwaspadai adalah Grup Q yang tentu saja syarat akan pengguna teknik kutukan. Namun si Gojo santai saja, karena dia dan Geto adalah pengguna kutukan terkuat, jadi semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja tanggapan Gojo membuat Geto begitu malas. Geto lantas memperingatkan Gojo untuk memperhatikan tutur katanya, terutama saat ngobrol dengan para juragan di sekolah. Sayangnya si Gojo memang agak bebal dan sulit diberi saran. Ketika Geto memencet bel sebuah kamar, saat itu juga sebuah bom aktif dan langsung meledak. Untungnya si Geto masih sempat melindungi dirinya dengan teknik kutukan. Namun ledakan tadi membuat gadis plasma bintang terjatuh dari apartemen. Geto pun dengan sigap menyelamatkan gadis tersebut dengan kutukan ikan parinya. Dia lantas bertemu dengan member grup Q yang bernama Kokun. Nampaknya si Kokun berniat untuk menghabisi gadis wadah plasma bintang. Sementara itu si Gojo diserang dengan banyak pisau tajam. Namun dengan kehebatannya, Gojo mampu menghentikan semua pisau tersebut dengan begitu mudah. Dia pun berhadapan dengan Bayer. Lelaki yang merupakan member grup Q tersebut nampak ingin berduel melawan Gojo. Dia juga ingin memastikan apakah Gojo memang kuat seperti rumor yang beredar di antara pengguna teknik Jujutsu. Gojo pun berkata, jika Bayer sampai menangis lalu meminta maaf, maka dia tidak akan membunuhnya. Tentu saja hal tersebut membuat Bayer langsung naik pitam. Di waktu yang sama, Agama Bintang menyewa seorang assassin yang bernama Fushiguro Toji untuk membunuh wadah plasma bintang. Dan tentu saja, lelaki yang merupakan mantan klan Zenin tersebut dengan senang hati menerima tawaran itu hanya demi uang. Geto terlihat santai sambil menyeduh teh dengan begitu tenang. Ternyata dia telah mengalahkan Kokun dan membuat member grup Q tersebut memohon-mohon untuk tidak dibunuh.
Kokun pun mengakui semua kesalahannya. Dia juga meminta maaf, dan bahkan berjanji tidak akan lagi menjadi penyihir Jujutsu, serta keluar dari grup Q. Namun Geto pura-pura tidak dengar, dan dia juga tidak begitu yakin dengan pernyataan Kokun. Hal ini pun membuat Kokun kesal. Dia lantas memperingatkan Geto tentang sosok Bayer, yang merupakan petarung Jujutsu terkuat di grup Q. Namun sayangnya si Bayer telah dibantai Gojo, yang tentu saja membuat Kokun terdiam 1000 bahasa. Detik itu juga si Bayer langsung pensiun, dan grup Q lantas dibubarkan begitu saja. Sementara itu, Toji nampak berjudi dan mempertaruhkan semua uangnya pada balapan perahu. Sesaat kemudian, Toji pun didatangi Xiu Kong, yang merupakan utusan dari agama bintang. Xiu lantas mengingatkan Toji untuk menuntaskan pekerjaannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang perantara yang